Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, senang bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase pada malam hari ini. Di hari Minggu ya saudara ya, kita berarti akan tadarusan Alkitab. Kita malam hari ini kita masuk dalam 2 Petrus saudara, pasal 1. Jadi saudara di hari Minggu ini tentu sudah beribadah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya tidak akan ambil waktu yang panjang di malam hari ini. Kebetulan juga 2 Petrus pasal yang pertama juga tidak terlalu panjang ayatnya. Dan juga saya kembali menginformasikan, mohon maaf bahwa dalam program Deep Talk with Pase selanjutnya juga ya, sejak beberapa malam yang lalu kita tidak lagi ada waktu buat karaokean ya, munculkan video klip atau lagu ya dari hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam bermusik ya, karena ya tadi ya ada wacana di luar sana bahwa untuk memakai lagu rohani untuk dimasukkan dalam sosial media itu ya butuh izin, dan juga mungkin nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan royalti dan lain sebagainya saudara ya. Ini wacana ya, masih wacana, dan
karena masih wacana dan masih simpang siur gitu ya. Ada sinode-sinode tertentu yang sudah mengeluarkan himbauan agar dalam program live streaming gereja, online gereja, agar tidak agar bijaksana lah gitu ya, mencantumkan judul lagu ya, mencantumkan nama pengarang atau penyanyi yang memperkenalkan lagu tersebut dalam ibadah ya, kalau lagu-lagu itu digunakan ya, atau dalam online ya. Kalau nggak online sih nggak masalah, jadi hanya untuk komunitas gerejanya sih katanya nggak masalah, tapi kalau misalnya untuk sosial media itu bermasalah ya, sedang diperdebatkan tanda kutip ya. Jadi saya tidak mau terjebak untuk bicara soal itu. Saya juga tidak mau mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Bagi saya, kalau pengarang lagu rohani, penyanyi lagu rohani, terus apa namanya, berharap ada ada apa ya, ada mereka mendapatkan sesuatu ketika lagu mereka dinyanyikan dan dipublish lewat digital, dan kebetulan digital juga bisa dimonetize ya, di apa namanya, bisa menghasilkan sesuatu ya, mereka berhak juga gitu ya saudara. Saya tidak bilang itu oh lagu rohani kan harus untuk Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau memang mereka menuntut hak mereka atas karya cipta mereka, bagi saya sah-sah saja saudara ya. Ngapain kita akhirnya karena ada kelompok lain, saya melihat teman-teman saya yang lainnya berkata, oh nggak boleh gitu ya, ini kan lagu rohani mah untuk Tuhan gitu ya, untuk umum gitu ya. Ya saya coba mengambil positifnya aja ya. Ya memang sebenarnya ya, karena diberikan karunia oleh Tuhan ya, kembalikan ke Tuhan gitu ya. Tapi ya tadi ya sebenarnya kebanyakan yang mengeluarkan statement seperti itu ya, apa namanya, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang tidak punya karunia dalam bermusik ya. Jadi teman-teman gembala saya yang lain gitu ya. Kalau saya sih melihat dua kubu ini ya, meskipun tidak benturan keras ya, ada benarnya ya. Dan saya lagi menunggu sebenarnya ya, apa nanti keputusannya, apa nanti aturannya ya, yang apa ya, yang diberlakukan oleh gereja, dalam hal ini juga mungkin sinode saya ya, atau gereja atau PGI ya, atau apapun gitu ya, sudah, sehingga kita bisa akhirnya menetapkan sikap kita atau langkah kita mengikuti aturan yang gitu. Nah, karena masih wacana-wacana ini dan cukup keras saudara ya, kalau di dalam apa ring-ring saya kan tergabung dalam WhatsApp grup tertentu gitu ya, itu cukup perdebatannya cukup alot gitu ya, apa namanya, argumentasinya, dan bahkan beberapa sinode sudah mengeluarkan suratnya ya untuk dilakukan oleh jemaat-jemaat lokal yang tergabung dalam sinode tertentu tersebut ya. Saya sudah mendapatkan kopiannya juga beberapa, dan ya saya memahami, dan akhirnya ini yang saya sikapi dalam ibadah Minggu Raya nanti juga saudara akan mulai kelihatan judul lagunya, dan setelah ibadah raya itu live streaming, maka di Senin esoknya itu langsung di take down lagi, diturunkan ya dari YouTube, dari Facebook, dari semuanya. Dan yang ditayangkan hanya apa namanya, hanya khotbahnya saja ya. Jadi ke depan nanti seperti itu, dan berharap sungguh ya, apa namanya, dengan kita seperti itu ya terjadi berkat ya, dan semoga ada keputusan yang jelas ya, aturan di mana kami ya pelayan gereja di gereja lokal itu bisa menyikapi hal ini. Kita bisa menyesuaikan dengan zaman, tapi juga apa namanya, kita tidak melanggar aturan yang disepakati gitu ya. Saya orang yang berusaha untuk takut melanggar aturan saudara ya. Jadi karena ini masih simpang siur, daripada nanti saya jadi batu sandungan buat yang lain, loh tuh gerejanya Pak C tuh Dewe itu ya pakai lagunya orang tanpa izin dan lain sebagainya, nggak bayar royalti dan lain sebagainya. Saya nggak mau begitu, maka saya take down aja. Saya nggak pakai lagu-lagu itu dulu, dan juga saya juga nggak membentengi diri, masa orang nyiptain lagu rohani untuk Tuhan tapi masih apa namanya meminta hak ciptanya gitu ya dari gereja-gereja yang menyanyikan lagunya itu. Ya saya juga nggak mau begitu. Ya itu tiap orang punya privilege ya, setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Saya mengamati, saya orang luar, saya menciptakan lagu tapi lagu saya nggak dipublish ke orang lain gitu ya, hanya untuk kalangan sendiri saja. Saya memahami ya, bahagianya menciptakan lagu, senangnya menciptakan lagu, dan juga mungkin kalau saya hidup dari situ, saya juga berharap sesuatu dari menciptakan lagu, itu hal yang manusiawi gitu ya. Jadi paling tidak
kalau saya menciptakan lagu dan lagu itu dipakai orang, ya mestinya ya paling tidak nama saya sebagai pengarang adalah di situ ya, menghargai lah gitu ya. Ya itu yang saya mau terapkan mulai hari ini karena apa namanya lagi rame-ramenya. Jadi minta maaf ya, mungkin untuk beberapa waktu ke depan sampai hal ini pasti, atau kalaupun tidak pasti pun ya kita akan seperti ini terus ya. Jadi kita langsung tadarusan Alkitab dan waktu sudah berjalan. Sebelum kita mulai, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah sampai di kitab yang baru, kitab 2 Petrus. Bicara kepada kami Tuhan agar ayat-ayat yang kami baca dalam 2 Petrus ini memberkati kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab saudara, saya menyiapkan Alkitab saya juga, dan kita sama-sama membaca, merenungkan, dan meminta rema, hikmat, marifat dari Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari 2 Petrus pasal yang pertama yang kita akan bahas di malam hari ini, di minggu malam ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ada apa namanya ayat yang sudah muncul di layar saudara. Ya. Kita akan ngebahas sudah 2 Petrus ya. Jadi kita akan coba membacanya pelan-pelan. 2 Petrus ya. Perikopnya salam ya. Bersama saya. Ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ini menarik saudara ya. Kalau kita ingat di dalam, sambil saya buka Alkitab, saya takut saya salah ya. Di dalam salamnya ya, ini Petrus mengatakan baik yang di 1 Petrus maupun 2 Petrus dari Simon Petrus ya, jelas clear ya, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman dan oleh karena keadilan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau yang pertama dulu itu surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang sudah saya jelaskan itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, tapi sudah menjadi seorang Kristen gitu ya. Tapi dalam 2 Petrus ini tidak lagi ditujukan kepada spesifik kepada orang-orang pendatang, tapi ditujukan kepada orang yang lebih luas lagi, orang Kristen yang lebih luas lagi, yakni yang sudah memperoleh iman ya. Jadi sudah percaya. Jadi ini surat umum ya, tidak dispesifikkan kepada jemaat tertentu, orang-orang tertentu yang seperti dalam paling tidak di 1 Petrus ya. Di 1 Petrus kan di Pontus, di Galatia, di Asia Kecil, di Bitinia, itu kan spesifik kepada mereka ya. Tapi kalau di 2 Petrus tidak. Ya. Kalau saudara merasa sudah memperoleh iman karena keadilan Allah dan kemurahan Yesus Kristus ya, maka Bapak Ibu harus mempercayai inilah surat yang memang ditujukan langsung untuk kita ya, tanpa harus ada perantara. Kalau kita mengimani 1 Petrus itu adalah firman Tuhan untuk kita, tapi kalau mau jujur kita mendalaminya dulu, itu pertama kali ditujukan kepada orang-orang pendatang, orang Kristen yang menjadi orang pendatang yang ada di tempat-tempat yang ada di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama gitu saudara ya. Lanjut. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi ini salam dan sekaligus doa Pak Petrus bahwa kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpahi semua kita ya, yang merasa punya iman, dan pasti iman itu akan tumbuh, pengenalan akan Allah tumbuh, dan juga pengenalan akan Yesus tumbuh ketika kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Ini adalah salam, baru kalimat pembukanya. Lanjut. Panggilan dan pilihan Allah ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi pengenalan akan Tuhan itu, pengenalan akan Yesus itu
itu akan membuat kita ya apa namanya semakin mendekat ya kepada apa? Kepada kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu makanya penting pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu ya meskipun banyak cara kita bisa menuju sampai kita mengenal Tuhan, tapi supaya jalan yang kita tuju itu nggak salah, saudara, ya, harus ada dasarnya. Dan bagi saya ya karena firman Tuhan juga di kitab lain, di pasal lain, di ayat lain berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka pengenalan kita akan Tuhan itu ya yang paling aman, yang paling tepat, yang paling gak mungkin salah gitu ya. Atau kalaupun ada persentase salahnya itu tipis sekali ya dengan kita punya kerinduan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa saya bilang ada kecenderungannya tetap salah gitu ya ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya dalam hal ini, dalam hal tafsir ya. Makanya ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ada faktor-faktor lain, faktor-faktor atau elemen-elemen lain yang meskipun bukan prinsip, tapi harus ikut menyertai. Supaya tafsiran kita terhadap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan itu nggak salah. Misalnya kita ya juga harus mau mendengarkan khotbah dari orang lain, ya, pengajaran dari orang lain. Kita juga harus melengkapi diri dengan mendengarkan misalnya pengajaran penafsiran Alkitab yang benar. Kita harus juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini kan ada faktor-faktor lain ya yang sangat mempengaruhi apakah perenungan kita akan firman Tuhan itu bisa tepat ya dan tidak ada persentase salahnya. Sebab kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tanpa ada hubungan dengan intim dengan Tuhan, tanpa mendengarkan atau membaca, mempelajari bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar, atau mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan lain, ya kita sama kayak orang di luar sana yang tidak Kristen, tidak beragama Kristen yang membaca Alkitab. Ada ya Pak? Ada. Banyak di luar sana yang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, tapi bukan dengan tensi, bukan dengan maksud untuk membuat imannya bertumbuh. Justru mereka membaca Alkitab, mendalami Alkitab, menggali Alkitab ini untuk mencari serangan-serangan, membuat senjata-senjata untuk menyerang kekristenan. Ada orang di luar sana. Ya. Ada orang di luar sana juga baca Alkitab untuk supaya dia bisa tidur. Karena kalau baca Alkitab satu ayat, ya 2 ayat, dia langsung ngantuk gitu ya. Ada. Jadi, makanya elemen-elemen lain itu harus menyertai. Maksud saya pengenalan akan Tuhan itu apakah nggak bisa ya? Pertanyaan tadi ya, apakah nggak bisa dengan cara lain? Oh bisa saja ya. Tapi cenderung nanti bisa agak bias ya. Contohnya ada orang tertentu yang mau mengenalkan Allah ya dengan doa puasa ke gunung, doa puasa ke gunung gitu ya. Spiritualnya tentu, rohnya tentu akan dibangkitkan memang ya, karena dengan dia puasa berdoa, dia mematikan dagingnya dia, ya kan? Berpuasa itu kan mematikan daging. Dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya ya. Karena puasa itu kan bukan bicara makan minum saja, tapi hal yang lainnya, nafsu-nafsu lainnya itu dikendalikan oleh dia. Dengan dia berpuasa, dengan dia berdoa, ya, dia juga membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang punya gaya hidup berpuasa tuh dagingnya tuh semakin lama semakin terkikis. Manusia batiniahnya, manusia duniawinya terkikis, manusia rohnya bangkit. Nah problemnya nanti kalau dia terus ada di gunung sih nggak masalah, saudara. Tapi ketika nanti dia harus turun gunung, dia harus kembali ke dalam society, dalam masyarakat biasa, masyarakat lingkungannya. Kemudian dia mau membagikan atau ditanya atau sharing tentang Tuhan. Ya kalau dia nggak punya skill, nggak punya perenungan firman Tuhan, nggak menjadikan Alkitab sebagai makanannya dia, yang seimbang dengan apa yang dia sudah kerjakan yakni doa puasa, juga pengajaran dia nanti akan bisa bias, saudara. Ya, meskipun dia manusia rohaninya kuat sekali. Ya, makanya saya bilang tadi, ya
banyak orang yang ngeroh, saudara. Saya kenal beberapa orang yang memang ngeroh gitu ya. Doa puasa rajin, tapi tidak dibarengi dengan membaca Alkitab. Ya, akhirnya secara tampilan packaging luar ya, dia ini orang benar karena rohaninya memang bagus sekali. Tapi ketika dia ngajarnya bisa berantakan, bisa ngaco, bisa menyesatkan. Kenapa begitu pasti? Ya karena dia tidak punya pengenalan akan firman yang benar juga. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang mau mengenal Tuhan dengan doa puasa itu bagus bagi orang itu. Ya. Kalau dia doa puasa dan dia terus ada di gunung, di tempat terpencil, di tengah hutan, dia akan jadi manusia yang benar-benar kenal dekat dengan penciptanya, dengan Tuhan. Ya, karena dia manusia rohani, dia bisa mengekspresikan, mengasihi sesama ciptaan Tuhan, tumbuhan, binatang, ya. Dia bisa berkomunikasi dengan semesta, ya. Mungkin juga kalau dia ketemu orang, ya, dia akan benar-benar kelihatan manusia yang humble, manusia yang menghargai dan mencintai sesamanya. Tapi hanya sebatas itu. Ketika dia mengajar, ya, kalau dia ngajar tentang apa yang tadi saya sebutkan, bagus. Tapi kalau ngajar Alkitab, terutama tentang topik-topik tertentu, ya bisa berantakan, saudara. Saya menyaksikan ini. Banyak orang yang rohaninya bagus, ya kalau untuk misalnya sekedar untuk kita sharing dengan dia, oke. Tapi kalau dia harus sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin firman, pelayan firman, ya itu banyak yang ngajarnya nggak benar gitu, saudara. Ya. Dan itu yang saya bilang tadi, tergantung motivasi saudara apa. Ya. Kalau saya mengenal Tuhan itu, ya doa puasa itu penting. Itu saya lakukan. Ya. Saya punya kehidupan doa yang bagi saya di atas rata-rata. Ya, saya punya kehidupan puasa juga yang saya berkata, meskipun mungkin tidak saya umbar gitu ya, tapi saya punya waktu-waktu tertentu yang memang benar-benar berpuasa. Lebih daripada banyak orang kebanyakan. Tapi yang lebih lagi saya membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab, lepas dari saya pengkhotbah dan pendeta, saya punya tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik ini kepada banyak orang. Amanat agung itu harus saya jadikan mesin, ya, supaya saya bisa menjadi orang yang bermakna di sepanjang sisa hidup saya ini. Jadi saya kenal Tuhan itu bukan untuk konsumsi saya. Setelah saya sudah mengenal Tuhan, saya harus menceritakan, mengenalkan pengenalan saya akan Tuhan itu, ya, memberitakan pengenalan saya akan Tuhan itu, memberitakan Tuhan yang saya kenal itu kepada orang lain. Untuk itu saya harus punya senjata, harus itu punya pemahaman yang dasar apa itu Alkitab. Jadi kalau kita sudah sampai pada sana gitu ya, maka tadi kita akan ngambil bagian dalam kodrat ilahi itu yang di ayat yang keempat tadi ya. Dan kita bisa diluputkan dari nafsu dunia yang membinasakan dunia. Firman Tuhan itu akan membuat kita tahu prioritas akhirnya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan tahu sebenarnya kita ini siapa sih dan harus bagaimana sih. Ya. Ketika kita sampai pada pengenalan akan Tuhan di level itu, maka Bapak Ibu akan memiliki kodrat ilahi. Sehingga akhirnya ketika kita menghidupi kodrat ilahi atas kita, ya, apa yang disebut duniawi itu gak akan membinasakan saudara. Ya. Bukan berarti kita tidak sama sekali merasakan hal-hal yang duniawi. Saya makan kan masih merasakan hal duniawi. Saya beli A, B, C, D kan saya masih merasakan hal-hal duniawi. Tapi tidak lagi mengikat kita dan tidak lagi membinasakan kita. Nangkep saudara ya? Saya belum lama ngajak istri dan anak-anak saya makan di satu tempat yang ya kalau dibilang mahal banget ya tidak ya. Tapi untuk ukuran kami mahal gitu sebenarnya. Karena seperti saya pernah bilang kan, saya itu lebih suka makanan sebenarnya bukan di restoran gitu ya, bukan di mall. Saya suka makanan-makanan yang ya di tenda-tenda itu. Bagi saya makan di tempat hal seperti itu tuh selain memang enak ya, kalau saya lihat lidah saya enak, tapi juga ada kenikmatan tersendiri gitu.
nggak tahu, saya tuh suka begitu. Dan mungkin juga karena ya tadi ya, saya nggak mau jumawa lah, tapi saya tidak pernah punya gaya hidup makan-makan di tempat-tempat yang wah-wah begitu, sehingga anak-anak saya ya terbentuk dengan lingkungan yang seperti ini, karena lingkungan keluarga kami kan saya mengendalikan. Ya kayak saya pernah ceritakan, anak saya yang kedua Silo itu kalau dibawa ke mall, saya bilang, "Kak, hari ini kamu mau makan apa saja di mall ini, ya, di restoran mana saja di mall ini, Papa mau traktir," gitu ya. Andai kata berkatnya ada, dan itu kan nggak tiap hari, nggak tiap bulan juga saudara ya, hanya waktu-waktu tertentu saya ngomong begitu sama anak saya. Dan Silo selalu bilang, "Nggak usah Pak, nggak usah yang mahal-mahal, uangnya sayang." Dia selalu minta Solaria. Saya sebutkan merek aja saudara, biar saudara tahu juga ya. Solaria kan harganya berapa gitu paling mahalnya ya. Ya 30-40, nggak murah juga ya, tapi masih lah dibanding harga-harga di mall kan itu yang standar ya. Nasi goreng, mie goreng, atau nasi, dia sukanya belinya yang nasi apa namanya sih, lah kok di bowl gitu ya. Jadi ada di mangkok itu ada ayam mayones atau apa pokoknya yang di bowl gitu ya, satu paket bowl gitu ya. Harganya jauh lebih murah, belasan ribu kalau tidak salah, nggak sampai 20 ribuan. Dan bagi dia itu udah kenikmatan luar biasa. Nah kemarin tuh saya ajak makan di tempat yang lumayan ya saudara, supaya mereka tuh paling tidak ya, tahu lah gitu ya, ada restoran yang kayak gini, sehingga nanti siapa tahu ketika nanti dia beranjak remaja dewasa, terus ada teman-temannya yang ngajak ketemuan atau ditraktir orang nanti di tempat makan seperti ini, ya mereka nggak kampungan gitulah ya. Paling harus begini, dulu Papa pernah ngajak begini, begini caranya, kurang lebih begitu. Saya ingin ya mengenalkan hal itu meskipun tidak akan jadi habit juga. Jadi apa namanya, ya tadi ya, meskipun saya pernah ajak ke situ kemarin itu, terus saya pulang lagi itu saya sengaja iseng makan situ lagi ya. Alah nggak usah Pak, ya enak sih tempatnya gitu ya, makanannya juga enak ya, tapi ngapain lah mahal gitu ya. Nanti ada masakan seperti itu juga yang ada di tenda saudara. Nangkep ya, makan di situ aja, kayaknya harganya nggak sampai setengahnya tuh, tapi penuh tuh, berarti enak juga tuh Pak, kita cobain aja. Jadi ya saya bersyukur gitu ya, lewat bahasa yang saya nggak tahu ya, tapi kalau anak-anak kan biasa polos-polos aja gitu ya. Mereka mengerti bahwa hal-hal duniawi itu tidak mengikat kita, dan saya kepengen semua kita juga begitu ya. Bukan berarti tidak boleh menikmati. Sometimes kayak saya kadang-kadang belikan sepatu kalau buat anak itu, misalnya pas momen ulang tahunnya mereka, ya sepatu yang bagus. Tapi nggak selalu kalau saya mau belikan dia sepatu yang bagus juga atau yang mahal juga ya. Ada kalanya saya beli sepatu yang biasa ya, tidak terlalu yang gimana-gimana. Baju ya, ada kalanya kalau momen tertentu saya bisa belikan baju mereka yang mereka pilih sendiri, tapi ada kalanya saya yang ikut milih, paling nggak harganya. Nah dari harga sekian di rak yang ini kamu boleh pilih ya, tapi nggak boleh yang lainnya. Tapi ada kalanya ada momen-momen tertentu ya, saya bawa ke ya toko baju begitu, dan silakan pilih apa saja, Papa nunggu di sini, nanti bawa ke sini ke Papa ya, baru kita cari ukurannya. Jadi mereka cari sendiri ya, mereka nggak tahu mereka lihat harga apa tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau anak kecil kan lihat merek, karena mereka tahu merek, dan merek itu juga merek yang standar gitu ya, kayak ya merek-merek yang terkenal gitu, kayak Nike, kayak Adidas, kayak. Tapi kalau merek-merek branded baju-baju luar kan tentu mereka tidak kenal, karena ya mereka taunya kan ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai hal-hal duniawi mengikat kita dan membinasakan kita, itu poinnya. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau kita sudah punya iman itu harus disertai dengan kebajikan ya. Ini perhatikan ayat 5 ini kunci. Inilah ayat yang paling kuat bagi saya di sepanjang 2 Petrus ini. Jadi kalau kamu sudah punya iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Jadi orang punya iman kayak apapun tapi nggak bijak, nggak bajik, ya nggak baik, nggak punya perbuatan iman, kebaikan karena imannya, itu percuma.
Jadi harus punya iman, iman kuat, iman harus disertai dengan kebajikan, dengan hal-hal baik yang kita peroleh dari iman itu dan kita buahi lewat perbuatan. Hal-hal yang baik itu ya berarti berdampak pada orang lain. Jangan menyusahkan orang, selalu membuat orang bahagia, selalu menolong orang, bukan meminta pertolongan terus-menerus ya. Nah, ini hal-hal yang kebajikan itu ya saya selalu mengatakan dalam bahasa sederhana ya. Saya kemarin ngomong juga sama anak saya, kasih contoh anak saya. Saya bilang begini sama anak saya. Kamu hari-hari ini di rumah itu kayak bos, tau nggak? Kayak tuan. Ya. Papa nggak pernah lihat kamu ada inisiatif, megang sapu. Bahkan komputer kamu pun kalau kotor juga papa nggak lihat inisiatif kamu ambil lap atau kanebo untuk bersihkan desktopnya kamu. Padahal itu papa lihat berdebu. Kamu nggak bisa begini. Selama kamu tinggal di rumah papa ya, kalau papa yang lihat ya papa pasti akan lapin karena keganggu sama mata papa. Papa berusaha mengerti. Tapi nanti kamu kan nggak selalu di rumah papa. Saya bilang sama anak saya yang pertama, anak saya di belakang di mobil, kami bertiga cari makan gitu karena mamanya kuliah malam, kami cari makan bertiga terus belikan buat mamanya dan orang rumah lainnya. Jadi sambil di jalan tuh saya bilang, kamu nanti katanya mau, anak saya yang kedua kan beriman, sedang menggumuli dan saya juga menopang dengan doa bisa kuliah di luar gitu, di luar negeri. Saya bilang, kamu nanti beriman ke luar negeri. Ya. Kalau ke luar negeri, coba bayangin, saya bilang gitu. Kan pendeta hamba Tuhan. Uangnya dari mana? Ya dari Tuhan. Dan uangnya tuh suka-suka Tuhan. Tuhan mau berkati papa berapa ya, itu yang harus papa syukuri. Dan uang itu bukan untuk kamu semuanya, uang itu kan juga buat pelayanan, mengembangkan pelayanan. Papa bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada papa gitu ya, mengembangkan doe, infrastrukturnya dan lain sebagainya, program-programnya gitu kan ya. Jadi tentu papa bukan orang yang berkelimpahan uang. Jadi kalaupun bisa ke luar negeri pun ya saya bilang ya papa mungkin kalaupun bahasanya kalau cari kos-kosan buat kamu ya kos-kosan yang paling murah di sana. Ya. Atau kalau kenalan papa ada di kota tersebut ya mungkin papa titipin sama kenalan papa itu kalau memang mereka papa anggap sanggup untuk dititipin gitu ya. Coba bayangin, saya bilang gitu. Kalau kamu dititipin di rumahnya papa ya, di rumah teman papa, terus kamu kayak sekarang gitu ya. Kamu berantakan, kamu nggak lipetin selimut ketika habis tidur, ranjangnya tidak dibersihin spraynya, nggak dikencengin lagi, posisi bantal tidak dalam posisi tempatnya, kamar mandi berlumut, ya ada bercak-bercak sabun di dinding-dinding kelihatan yang mengering, ya klosetnya kotor, kuning-kuning gitu ya, terus tisu dan lain sebagainya berantakan di kamarmu. Itu gimana kira-kira kalau misalnya om dan tante temannya papa itu lihat? Bagaimana juga perasaan dia ketika misalnya kamu diajak makan di meja makannya, terus piring dan sendok garpu kamu tinggal begitu saja. Bagaimana perasaan mereka ketika kamu itu ya habis kuliah, terus siang sudah di rumah sambil menunggu malam, kamu cuma ongkang-ongkang kaki nonton TV, ketawa ketiwi, tapi nggak ambil sapu, nggak bantuin sapu, nggak bantuin nyiram tanaman. Ya pokoknya nggak ada inisiatif lah untuk bantu bahwa kamu bagian dari keluarga ini, ya ada yang kotor kamu ambil. Kamu nggak akan bisa dihargai, Sion, saya bilang gitu. Begitu juga dalam dunia pekerjaan. Saya udah ngomong ini, ya. Saya yakin anak saya belum memahami utuh, tapi saya cekokin itu terus. Jadi saya termasuk memang bapak yang bawel. Ya, kenapa? Karena saya melihat bahwa anak-anak generasi sekarang ini bukan generasi milenial kan, di bawah milenial. Anak-anak saya kan generasi yang setelah milenial. Milenial itu kan yang anak-anak umur 20, 30 itu kan milenial ya, yang di bawah saya. Tapi anak-anak sekarang ini kan anak-anak yang generasi apa gitu, saya lupa lah, nggak mendalami juga. Jadi mereka dimanjakan dengan kondisi tidak mandiri, ya nyapu saja. Bapak ibu lihat coba anak-anak ibu bapak yang seumuran anak saya, usia SD, SMP, bisa nyapu nggak mereka? Kalau bisa juga nyapunya aneh. Bisa nyuci baju nggak? Ya. Maka
ya saya bilang gitu, kalau kamu di luar negeri, ya itu namanya laundry kiloan itu nggak ada, mahal nge-laundry. Yang ada ya kamu harus nyuci sendiri, saya bilang gitu. Ya, jadi harus belajar untuk apa namanya, eh, melakukan apa yang bisa kita lakukan, belajar. Itu yang disebutkan tadi dalam ayat 5. Iman itu harus disertai dengan kebajikan, perbuatan baik. Nah itu yang saya tekankan sama anak saya. Jadi kamu dimanapun diterima, kamu nanti misalnya bisa punya kos, bisa tinggal di asrama gitu ya. Nah kalau ibu asrama atau pengelola asramanya lihat kamar kamu berantakan, kamu bisa diusir. Jadi hal-hal kecil sudah harus diterapkan. Dan banyak orang yang menganggap iman itu important. Kalau sudah punya iman itu keren, ya. Pokoknya bisa punya iman yang memindahkan gunung itu keren. Tapi iman yang keren itu tidak disertai dengan kebajikan. Akhirnya sombong, saudara. Akhirnya membanggakan diri. Maka harus disertai dengan kebajikan. Kebajikan itu bukan natur, saudara. Gak ada orang tuh sejak oe-oe tuh jadi baik gitu. Kebaikan itu dipengaruhi oleh lingkungan dan juga kemauan diri. Mungkin lingkunganmu hari-hari waktu masih anak-anak dikelilingi oleh keluarga yang tidak baik misalnya. Bisa jadi ya. Yang buruk lah pokoknya. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ada di lingkungan yang gak baik ini, terus kita punya kesempatan keluar ketika di masa remaja kita dan dewasa kita, dan kita mau jadi orang baik dengan banyak melakukan kebajikan, kita bisa. Tapi kita berada dalam lingkungan yang baik sekalipun, tapi kalau kita nggak belajar atau nggak ada kemauan berbuat baik, ya nggak akan bisa. Nangkep saudara ya? Jadi harus ada kemauan diri juga, dan perbuatan baik itu harus paling tidak diniatkan. Nah, diniatkan. Sebab banyak orang yang tidak pernah meniatkan mau berbuat baik. Diniatkan, sungguh-sungguh diniatkan, sehingga ketika ada momen, ada kesempatan, itu keluar niat tadi. Dan itu harus terus di-maintain, harus terus dipraktekkan, ya, sehingga kita bisa terus berbuat baik. Ya. Maka imanmu kepada Tuhan harus disertai, kata Petrus, dengan kebajikan. Ya. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Lanjut ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi supaya kita ketika berbuat baik, kita nggak dibodohi orang, harus ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang apapun, termasuk pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang memang sedang in di masyarakat. Ya, hari-hari ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri untuk membereskan itu pinjaman online. Ya. Kenapa? Karena pinjaman online itu banyak yang menipu, yang menyengsarakan para nasabahnya dengan banyak trik gitu ya. Memang sih sebenarnya logikanya orang minjem dikasih bunga, ya bunga besar sekalipun kalau sudah sepakat ya itu mau gimana ya. Kan ada kan orang kalau pinjaman online itu kan pinjaman yang di luar bank. Kalau bank itu kan ada aturannya bunga harus sekian. Kalau pinjaman online itu kadang-kadang ya memang bunganya besar sekali. Tapi kalau yang butuh nasabahnya ini sepakat ya sebenarnya kan nggak ada masalah. Kalau saya ya, kalau udah ada perjanjian ya, ada aturannya, kesepakatan. Oh Pak, saya mau minjem 2 juta, tapi bunganya besar nih Pak ya. Sehari bisa 200.000 bunganya. Tapi kalau disepakati 10% berarti kan bunganya doang ya. Belum cicilannya, belum cicilan pokoknya. Tapi kalau disepakati mau gimana? Tapi problemnya kan pinjaman online itu kan ya dengan trik-triknya si jahat ini ya, yang mengatur pinjaman online ini ketika kita apply sekali ya ada banyak kasus nih. Tiba-tiba nggak bisa, apply lagi, tiba-tiba akhirnya yang kitanya tadi awalnya cuma minjem 2 juta, tapi kena aplikasi pertama kita kirim katanya loading dan lain sebagainya, masuk 3 kali. Karena kita pikir nggak masuk kan, langsung dikirim 6 juta. Ya, kita kan cuma minjem 2 juta. Ya ini soalnya aplikasi cuma masuk 3 kali gitu ya. Jadi saya balikin gimana? Oh nggak bisa Pak, kalaupun dibalikin juga harus ada bunganya juga. Nah ini memberatkan. Yang saya tahu juga kita minjem di satu aplikasi, terus tiba-tiba itu dikirimin WhatsApp gitu, yang saya tahu ya, dikirimin WhatsApp, tolong cek ini
untuk mengisi data-data. Ketika kita klik ternyata kita itu ngisi otomatis platform pinjaman ke operator lain, sehingga kita awalnya cuma minjem 2 juta ke satu pinjaman online, tapi kita dapat 4 juta karena dapat juga 2 juta lagi dari aplikasi operator lain yang seolah-olah berbeda, padahal sih satu dikelola oleh mafia ini, sehingga dapatnya 4 juta, bunganya lebih berat. Kita nggak pakai, ya bunganya jalan, kita balikin ada bunga juga. Ada banyak lah trik-trik sehingga banyak orang yang terikat dengan pinjaman online. Itu makanya butuh pengetahuan. Ya, saya dulu awalnya juga, ini keren banget sekarang orang minjem gitu ya. Orang minjem tanpa ada prosedur yang ribet-ribet di bank. Di bank itu kan harus jaminan dan lain sebagainya. Saya pikir awalnya pinjaman online itu ya baik juga ya untuk misalnya orang-orang yang memang butuh ya, orang-orang di kelas menengah bawah. Kalau memang disepakati bunganya ya seperti itu ya kayak limpah darat gitu, meskipun itu jahat tapi kan faktanya di pasar-pasar itu ada aja gitu pinjaman-pinjaman seperti itu gitu kan. Kita tahu lah ya, mengatasnamakan kooperasi dan lain sebagainya, itu kita tahu lah ya. Tapi kalau sepakat kan gimana? Pedagang di pasar ya, karena mau momen apa dia minta modal gitu ya, karena modalnya terpakai untuk bayar anak sekolahnya, minjem dulu 5 juta nanti kocil sekian, bunganya sekian ya. Kalau deal mau gimana ya kan, deal itu kan berarti kan disepakati ya. Jadi kalau deal bagi saya sih oke, meskipun itu jahat bunganya besar tapi kan deal di situ. Yang problemnya tadi pinjaman online tuh bukan cuma sebatas bunganya besar, tapi ada yang bermain di situ sehingga si nasabah ini dirugikan luar biasa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Udah gitu kalau nggak bayar dipermalukan ya, di WhatsAppin ke semua nomor-nomor WhatsApp, dihack gitu nomor teleponnya, di-sharingin, wah si ini tuh suka minjem, bahkan ada diancam pakai foto bugil yang ya palsu tentunya ya, mukanya doang gitu ya. Tapi kan harga diri orang ini kan dipermalukan, dan kalau orang ini nggak kuat ya stres, ada yang bunuh diri kan. Beberapa kan baca di koran bunuh diri karena keterikatan terhadap utang pinjaman online itu. Bunganya besar, nggak bisa bayar dari pinjaman online yang satu, dia minjem lagi ke pinjaman online yang kedua, jadi pinjamannya banyak itu ke beberapa operator pinjaman online sehingga semakin mencekik lehernya dia. Makanya butuh pengetahuan. Ya, saya bilang di awalnya saya pikir ini bagus aja nih ya, mempermudah birokrasi. Tapi ya saya baca ternyata nggak seperti itu ya. Saya pikir kayak lintah darat biasa aja gitu. Tapi ternyata ada niat jahatnya lagi. Membungakan pinjaman aja kalau di luar kewajaran ya jahat ya. Oke lah kalau bagi saya gini. Kalau di bank misalnya bunganya 2% atau 2,5%, lo kasih bunga misalnya 4%, oke lah kalau bagi saya ya. Saya bukan ahli ekonomi. Ya sedikit di atas bunga bank, atau 5% oke. Tapi kalau misalnya sampai 10%, 20% itu udah luar biasa. Mencekik. Jahat. Tapi bagi saya kalau disepakati pun ya masih oke. Kan si nasabahnya itu mestinya tahu ya konsekuensinya kalau bunganya 20% itu bayar bunganya aja berapa gitu. Jadi nanti ketika lunas ya utang sama bunganya itu bahkan bisa berkali lipat dari utang pokoknya dia. Tapi kalau disadari itu ya kayak kita misalnya beli mobil atau beli rumah kredit. Kan Bapak Ibu tahu dong, misalnya beli mobil harga 100 juta. Ya, kalau cash. Kalau kredit ya meskipun dikasih harganya ketika harga kreditnya itu 90 juta, tetap saja nanti kalau kita kredit 3 tahun 5 tahun itu harga mobilnya berikut bunganya kalau diakumulasi bisa 200 juta loh Saudara. Atau lah kalau terlalu lebay ya 150 juta. Artinya jauh lebih mahal daripada kalau kita bayar cash. Kan kita sadar itu. Oh iya. Kan gue mampunya kredit gitu ya. Dengan hitung-hitungan penghasilan ya mampunya kredit ya. Ya sudah. Berarti kan konsekuensinya itu ada. Kita tahu kalau harga kita nanti mobil kita sudah lunas, itu kita bayarnya sama leasing, bayar sama showroom mobil itu ya bisa 1,5 kali bahkan 2 kali lipat dari harga aslinya. Kita sadar itu, makanya kita ACC, makanya kita kredit. Karena memang kita mampunya setiap bulan cuma bayar segini. Kita pengen punya mobil, nggak bisa bayar cash, nunggu untuk bisa punya cash segitu lama, makanya kita kredit. Sadar nih, harganya mahal. Nanti kalau dijual secondnya, ya kita rugi. Ya,
Harga mobil second kan lebih murah, kita beli 90 juta, kalau kita 5 tahun lagi kita jual, yang paling harga tinggal 50 juta. Padahal kita beli mobil itu dengan kredit, harganya 200 juta. 200 juta, terus ketika sudah lunas semuanya kita mau jual 50 juta, kan kita tanggung pes 150. Tapi kita sadar itu. Ya makanya tanda tangan, oke. Kalau bagi saya ini nggak salah. Ya kan? Karena kesadaran, kesepakatan. Tapi kalau tadi ya, pinjaman online ini kan luar biasa. Makanya butuh pengetahuan. Makanya sebelum ngapain, udah punya iman, berbuat baik. Nah, perbuatan baik pun ini harus disertai dengan pengetahuan. Supaya apa? Perbuatan baik ini tetap jadi berkat. Buat saudara jadi berkat, buat orang lain jadi berkat. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya punya iman. Wah, ada orang nih minta minjem uang sana sini ke saya. Berkali-kali. Saya kasih aja, saya mau berbuat baik. Saudara, kalau nggak disertai dengan pengetahuan, kita nggak mendidik orang ini. Ya, sebab kalau orang sudah kebiasaan bergantung sama orang dengan pinjam sana, pinjam sini, itu jadi habit, saudara. Dengan alasan apapun orang itu. Mau dia susah lah, mau dia sakit lah, ya. Mau dia nggak ada kerjaan lah. Sebenarnya kan kalau mau kerja apa aja pasti bisa gitu. Paling tidak untuk dia makan, untuk dia minum. Tinggal pun kan nggak harus di tempat yang mahal. Tinggal di mana saja dia mestinya bisa. Nggak bisa kerja di kantor. Kalau dia memang niatnya kerja, ngapain kek? Jadi kenek kek, jadi sopir kek, jadi tukang ngangkut barang kek, gotong barang apa kek, jadi kuli kek. Maafkan saya saudara, saya tidak merendahkan profesi tertentu. Tapi asal mau kerja pasti bisa. Ya. Tapi banyak orang kan nggak gitu. Maunya minjem sana, minjem sini. Kenapa? Enak minjem. Pertanyaan saya, dikembalikan apa tidak? Ya, minjem orang, mikir nggak orang itu yang kita mau pinjemin itu sedang kesusahan apa tidak? Orang yang seperti ini tuh orang nggak mikirin orang lain ya. Dia mikirin cuma dirinya sendiri. Gue minjem lah ke om gue Om gue punya uang kayaknya. Dia nggak mikir omnya itu meskipun tampilannya punya uang, tapi itu semua cicilan. Dia nggak mikir, omnya juga lagi mikir anaknya mau kuliah. Uang pangkalnya dia belum cukup. Dia lagi bekerja mati-matian. Keponakannya saudara. Dengan santai minjem, om minjem dong uang. Satu sisi omnya itu, ini keponakan gue. Dari benar-benar keponakan langsung. Ya. Dia juga sayang sama kita. Tapi dia juga punya tanggung jawab buat anak. Dia jadi dilema gitu kan. Ini gue kerja dapat uang, gue tolong siapa dulu ya? Anak gue yang mau kuliah atau keponakan gue? Dia dilema. Saudara yang minjem mikir nggak ini? Nggak mikir, karena lu cuma mikirin diri lu sendiri. Makanya saya bilang tadi, banyak orang itu yang nggak dewasa dan egois. Makanya tadi kata Petrus, iman harus disertai dengan kebajikan dengan pengetahuan. Lanjut ya. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi kalau udah tahu semuanya, ya ada penguasaan diri, pengendalian diri. Ya. Makanya saya selalu ketika saya mau pelihara burung murai, saya belum beli burung murai, saya ada 6 bulan atau 5 bulan gitu. Kerjaan saya setiap hari karena saya kepengen punya burung ya. Saya nonton YouTube buat browsing karena zaman dulu kalau saya mau beli sesuatu ke toko buku. Ya, saya mau belajar masak nasi goreng, saya tinggal ke toko buku beli resep nasi goreng, selesai. Tapi kalau hari ini kan via internet bisa. Jadi saya cari tahu, burung murai itu begini-gini. Ternyata burung murai itu ada burung murai dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Ya. Kalau Kalimantan itu ciri khasnya begini, kalau dari Sumatera itu begini. Sumatera juga ternyata dari Medan, ada dari Lampung, ada dari Palembang, dari Riau gitu ya. Macam-macam karakteristiknya. Medan pun juga ada macam-macam, ada yang di Aceh, ada yang di Medannya ya. Jadi saya tahu dari Medan pun ada yang ekornya warnanya A, B, C, D. Jadi saya udah tahu pengetahuan dulu ya, baru saya akhirnya beli ya. Tapi saya karena punya iman saya dilengkapi dengan pengetahuan dan saya belajar untuk mengendalikan diri ya. Jadi saya mengendalikan diri apa ya? Saya membeli yang semampu saya. Ya, saya nggak bisa mampu beli murai yang harganya sekian. Saya hanya bisa, misalnya, saya nggak mampu beli burung murai yang harganya 1 juta, misalnya.
platform saya paling bagus ya 500.000. Maka saya berusaha ya untuk beli 500.000 dengan cari yang terbaik. Saya browsing lagi, masuk ke komunitas-komunitas, lihat breedernya ya, memang breeder bagus apa tidak, harganya wah ini cocok nih ya, saya hubungi, nggak langsung beli ya, saya hubungi dulu, saya ngobrol dulu, kalau orangnya responnya bagus, terus kasih fotonya, terus ngajarin juga, kayaknya interaksi yang oke gitu ya, baru saya mungkin kalau di Jabodetabek saya datang, saya lihat, saya beli. Penguasaan diri. Terus udah dapat 500.000 nih, bagus nih ya. Bulan depan ada platform lagi 500.000 ya, karena platformnya cuma segitu, saya terus berusaha untuk beli yang sebatas itu aja, nggak nekat gitu beli yang 1 juta, karena saya tahu kalau saya beli 1 juta ya nanti akan rusak semua cash flow saya. Ada penguasaan diri, nangkep saudara ya, itu penting. Hari-hari gini banyak orang itu kan mentang-mentang punya kartu kredit, nanti bisa gue bayar cicilan, tapi buat gaya hidup. Kalau saya saudara ya, saya bukan pebisnis masalahnya ya. Saya pernah belum lama nih dengar podcast Deddy Corbuzier dengan orang tertentu ngomongin soal hutang-hutang ini. Dan saya sepakat. Secara teori saya nggak tahu bahasanya, tapi secara praktek saya sudah melakukan. Saya punya kartu kredit tapi tidak pernah saya pakai. Kartu kredit itu untuk konsumtif. Untuk makan di restoran, untuk beli baju, dan lain sebagainya. Beli apapun juga, enggak. Saya pegang aja. Ya. Untuk apa? Ya, saya nggak tahu karena ya untuk pegang aja, siapa tahu nanti ke depan ada sesuatu peristiwa yang harus memakai itu atau diposisikan harus pakai itu ya baru saya pakai, tapi kalau sekarang enggak. Ya saya makanya kalau mau makan di restoran saya lihat dompet saya cukup nggak, atau di rekening saya cukup nggak. Beli baju ya saya udah lihat di dompet saya berapa, karena tadi harus ada penguasaan diri tadi ya. Sebab kalau nggak penguasaan diri, platform kartu kredit saya kartu kreditnya saya cuma punya 1, udah dipakai ya, udah di tangan saya ada 10 tahun lebih. Itu mungkin karena pihak bank atau gimana nggak pernah lihat saya pakai, platformnya ditambahin lagi, jadi platformnya cukup besar ya. Kalau misalnya untuk ukuran saya dengan platform kartu kredit yang besar itu, nah saya belanja di satu mall itu senangnya minta ampun kalau saya nggak bisa menguasai diri. Semua yang saya mau pasti bisa dengan satu kartu kredit itu saja. Cuma kan memberatkan. Itu hal yang konsumtif. Nah, makanya kata di podcast Deddy Corbuzier itu, dia bicara, ya kalau yang bagus itu kalau kita mau minjem, kartu kredit kan minjem uang. Ya itu untuk bisnis, untuk mengembangkan usaha. Nah, problemnya orang Indonesia itu belum sampai pengetahuan akan itu. Penguasaan diri begitu. Dia pikir kartu kredit gampang, nanti cicil nanti, ya digesek aja. Akhirnya hidupnya begitu-gitu aja, bahkan terikat dengan hutang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, harus ada penguasaan diri ya. Terus tambahkan penguasaan diri dengan ketekunan. Ketekunan akan apa? Ya akan banyak hal. Kerja tekun, iman ditekunkan, kebajikan ditekunkan, pengetahuan ditekunkan, penguasaan diri ditekunkan, semua hal yang di atasnya tuh ditekunkan supaya terus berkembangnya sehat gitu. Jadi kalau imannya doang yang dikembangkan, nggak disertai dengan kebajikan, apalagi pengetahuannya semakin nggak tambah karena nggak peduli, wah gue maunya iman aja, gue mau doa aja terus, sehingga pengetahuannya nggak ada, ya juga nggak balance orang. Jadi bagi saya orang yang diberkati Tuhan itu imannya kuat ya, terus memang penuh dengan kebajikan, selaras, seimbang, terus juga pengetahuan apapun dalam hidup, dalam segala aspek kehidupannya kuat, mampu mengendalikan diri ya, nggak dikuasai oleh apapun juga, nggak ada kedagingan apapun juga, mampu menguasai diri, dan ketekunan untuk membangun, mengupgrade semua yang di atas tadi yang saya sebutkan tadi, supaya tumbuh bersama-sama gitu. Jadi komprehensif, jadi nggak timpang, balance ya, nangkep saudara ya. Nah inilah yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-7 berikutnya. Lalu dengan ketekunan tambahkan apa? Kesalehan. Semakin saleh, semakin jadi orang yang beragama, semakin jadi orang yang beribadah, semakin jadi orang yang benar-benar menunjukkan dalam segala ekspresinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Seperti layaknya orang Farisi. Kesalehan, rajin doa, rajin bersedekah, rajin baca Taurat,
Itu saleh itu seperti itu. Jadi ukuran saleh itu seperti itu, saudara. Ya. Kalau orang Muslim rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Alkitab. Kalau orang Kristen rajin doa, rajin baca Alkitab, ibadah hari Minggu nggak pernah lewat. Ya, kalau ada ibadah komsel lainnya juga berusaha untuk aktif, itu saleh, itu begitu. Ya, supaya apa ya? Supaya lengkap lah. Saksian hidup kita bisa dilihat orang dan kita bisa jadi saksi juga kan. Kalau nggak begitu kan kita bagaimana jadi saksi ya. Ketekunan yang bertumbuh bersama-sama itu tadi ya cuma kita di rumah doang, di kamar doang, ya nggak jadi berkat bagi orang lain ya. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kalau udah sampai gitu ya, supaya nggak seperti orang Farisi, harus mengasihi saudara-saudara. Maksudnya orang terdekat kita, orang yang di sekitar kita, saudara kandung kita, sahabat terdekat kita, orang yang paling dekat dengan kita. Baru terakhirnya, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, baru kepada semua orang. Jadi ketika kita mulai dengan diri kita, mulai dengan sesama kita, orang terdekat kita, ya, baru bisa kita kepada orang lain. Jadi ini yang kita lakukan, saudara ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, karena nggak memiliki semuanya itu, ia buta dan picik. Orang yang tidak melakukan semua itu, tidak mengerjakan yang hal di atas tadi, itu akan jadi orang Kristen yang tidak lagi ingat bahwa dia tuh sebenarnya nggak layak terima segala-galanya. Orang seperti ini akan jadi orang Kristen yang lupa bahwa dia terima kasih karunia itu bukan karena hebatnya dia. Makanya supaya kita bisa menghargai karya Tuhan Yesus dan kasih karunia yang diberikannya pada kita, apa yang dikatakan di ayat 5, 6, 7 tadi harus kita jalankan secara bersama-sama. Ya. Ini penting dalam hidup ini, saudara. Makanya saya bilang tadi ayat 5, 6, 7 di 2 Petrus pasal 1 ini adalah kerigma atau inti sebenarnya dari pengajaran Petrus. Yang mestinya Bapak Ibu kaget. Karena Petrus itu biasanya ya orang tak. Ya. Ini kan kalimat-kalimat yang dipikirin gitu. Kalimat yang direnungin gitu. Makanya dia tuliskan. Makanya Petrus saya bilang ini luar biasa orang ini. Banyak orang yang selalu mengatakan Petrus itu orang yang tidak berteologi, orang yang tidak dalam filsafatnya ya, dalam pemikirannya. Tapi perhatikan tadi ayat-ayat tadi. Ya, bagaimana itu iman harus bertumbuh, iman harus dengan kebajikan terus dengan pengetahuan terus dengan penguasaan diri dengan ketekunan terus juga disertai dengan kasih terhadap orang terdekat kita, baru kasih kepada sesama. Itu luar biasa. Dia bisa ngurutin begitu dengan, bagi saya, bijaksana luar biasa ya. Jadi kalau kita kerjain semua kata Petrus itu, kita akan jadi orang yang tetap menghargai bahwa siapa kita akan tahu, menilai, memposisikan diri kita ini siapa. Ya. Sehingga kita akhirnya terus bisa rindu sama Tuhan, haus sama Tuhan, selalu pengen dekat dengan Tuhan. Meskipun kita sudah berkelimpahan harta. Nangkep ya? Saya tidak bilang orang kaya itu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau dia menjadi kaya karena Tuhan, dia menjadi kaya karena dia melakukan semua hal tadi, kekayaannya itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi bagi saudara yang benar-benar sungguh pada panggilan dan pilihan kita ya. Jadi kita dipanggil, kita juga memilih kan. Saya dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan misalnya, jadi pendeta. Tapi kalau saya nggak memilih itu ya saya nggak bisa. Jadi makanya pilihan Tuhan ya, panggilan Tuhan dan pilihan kita itu harus klik.
Tuhan memanggil saudara sebagai apa, dan kau memilih untuk menjadi itu makanya klik. Dan supaya makin teguh, maka teruskan hidupi yang disebutkan di ayat 5, ayat 6, ayat 7, seperti yang saya jelaskan di atas. Nah, kalau kita terus kerjakan itu semuanya, ya, antara panggilan dan juga pilihan, itu kita hidupi dengan hal-hal yang di atas tadi, maka kita punya hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Keren ya? Hak penuh, saudara, untuk memasuki kerajaan kekal. Ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, ini Petrus artinya mengatakan bahwa meskipun gue udah sering ngomong dan lu tahu, tapi gue terus akan ngomong, mengingatkan kamu akan hal ini. Karena ya tadi, ya Petrus berkerinduan agar orang-orang yang mendengar dia ini ya bisa sampai nanti dalam kerajaan kekal itu. Ya, ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Ya, ini yang saya hidupi juga ya. Makanya lalu ada beberapa statement ya yang saya ulang-ulang. Ya, yang paling sering tentu jujur sama diri sendiri, introspeksi diri, ngaca sama diri sendiri. Ya, sebab bagi saya ya, kejujuran dalam kita menilai diri kita sendiri itu penting. Sebelum kita jujur, sebelum kita bisa mengakui diri kita dan mensyukuri diri kita sendiri, sebelum kita bisa mengasihi diri kita sendiri, ya, itu omong kosong kita bisa mengasihi orang, omong kosong kita bisa mengasihi Tuhan. Itu bagi saya. Jadi kita harus saya ya harus terus mengingatkan ini. Makanya yang khotbah saya coba jujur sama diri. Introspeksi diri, ya, ngaca di mana salahnya kita, supaya karena saya yakin itu kunci keberhasilan. Makanya saya terus mengingatkan ini. Makanya saya yang dikatakan Petrus di ayat 14 ini ya saya pahami. Ya, saya nggak mungkin berhenti ngomong hal-hal itu sampai saya mati. Kalau saya udah mati ya nggak bisa ngomong lagi. Masa saya lagi udah kaku, sudah ngelayat di rumah duka terus jujur ya, wah sudah bisa pingsan dan mati berdiri. Niat saya udah mati ngomong jujur pada saudara, gitu. Lanjut ya. Ayat yang ke-15. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, itu kenapa saya ulang-ulang. Ya, kalau kita ngambil contoh di sesi, kenapa saya bikin program ini yang ada di YouTube, di Facebook, tertinggal di media sosial. Ya, supaya nanti siapa tahu, saya nggak tahu umur saya. Saya berharap umur saya bisa sampai 70 tahun, 80 tahun. Let's say, berarti 30 tahun, 40 tahun dari sekarang. Pengen gitu ngeliat anak-anak saya jadi apa nantinya, dipakai Tuhan jadi apa nantinya. Ngeliat saudara, bagaimana hidupmu nantinya gitu. Tapi kalaupun Tuhan nggak izinkan itu terjadi, ya saya kepengen setelah saya udah nggak ada pun, orang akan terus ingat. Karena setiap kali saudara dengar saya ketika saya hidup, saya selalu menekankan hal itu. Ya pengen nanti kalau saudara ditanya, apa sih yang lo ingat dari Pase itu? Ya, iya, Pase itu kalau khotbah selalu bilang, jujur sama diri, introspeksi diri. Ya, itu kunci keberhasilan hidup. Kasihi diri sendiri, benar-benar mencintai diri sendiri. Bukan ngomongnya untuk duniawi, tapi ya benar-benar menjaga badan, menjaga pola hidup, menjaga apapun yang kita masukkan ke tubuh kita ini. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saya pengen ulang-ulang sehingga saudara nanti ketika di rumah duka juga kalau ngomongin itu, ketika melayat mayat saya, yang diomongin itu, bahkan saya udah dikubur jadi abu. Yang kau ingat di masa tuamu, dulu saya punya pendeta namanya Pase begini-gini, dia ngajarin begini-gini. Yang saya mau begitu. Sebab kalau iman kepada Yesus kau sudah tahu kan, ya, bahwa imanmu harus dibuahi dengan perbuatan, kau juga sudah tahu kan. Ya. Tapi banyak orang itu yang sudah dengan pemahaman itu tapi nggak jujur, sehingga akhirnya pemahaman, iman, tinggal pemahaman dan iman, tapi tidak terbuahi lewat kehidupan. Kenapa? Karena nggak jujur sama diri sendiri. Lanjut ya, nubuat tentang kemuliaan Kristus yang digenapi, ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tapi kami memberitakan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ya, ini Petrus punya privilege ngomong ini karena dia menjadi saksi mata bagaimana Yesus naik ke surga. Sehingga
khotbah dia, nubuatan dia, perkataan dia bahwa Yesus nanti akan datang kembali sebagai raja itu lebih gimana? Karena dia melihat, gue lihat dia naik ke atas, hilang di awan-awan. Dia bisa meyakinkan orang yang mendengarkan dia karena dia menjadi saksi mata bahwa Yesus yang dia lihat ajaib naik ke atas itu hilang, itu berjanji akan turun dengan cara yang sama. Ya, jadi dia lebih on fire gitu. Bagi saya lebih pas lah ya dalam membagikan ini kepada pendengarnya. Ya 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari Yang Maha Mulia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Petrus menjadi saksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Petrus besar kemungkinan juga bagian dari murid Yohanes Pembaptis, terlebih Andreas, saudara Petrus itu adalah murid terdekat dari Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi murid pertama Tuhan Yesus. Jadi peristiwa pembaptisan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan itu mungkin didengar langsung oleh Andreas, juga didengar langsung oleh Petrus. Ya, itu kenapa ketika Yesus mengajak Petrus, tinggalkan jalamu, akan kujadikan kau bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Petrus langsung menanggalkan jalannya karena dia sudah mendengarkan suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga nggak pikir panjang gitu. Soal Yesus itu siapa dia belum memahami, tapi paling tidak dia sudah punya pemahaman bahwa ini orang hebat. Ini akan menjadi orang hebatnya Tuhan. Ya, makanya dia mau ikuti. Ya. Ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Oh, ternyata di ayat 18 ini ya bukan dari Andreas ya yang menjadi murid terdekat Yohanes Pembaptis, tapi Petrus mendengarnya bersama dengan Yohanes dan Yakobus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika mereka bertiga melihat Yesus diapit oleh Elia dan Elisa di gunung Tuhan ya dengan kemuliaan, sehingga Petrus berkata sambil bingung ya, izinkan kami bangun 3 kemah untukmu guru, untuk Elisa dan untuk Musa gitu ya. Jadi Petrus mendengar langsung ya, bukan dari cerita Andreas tapi dari kesaksian hidupnya langsung. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi perhatikan itu, perhatikan firman Tuhan, kata Petrus, perhatikan Tuhan Yesus terus seperti layaknya orang di tempat gelap itu. Kalau jalan ya fokus sama pelita yang menerangi dia di depan, ikuti terus sinar itu kemana ya. Kalau kita masuk ke hutan yang pekat terus kita bawa obor, nah itu ya sinar obor itulah yang menuntun kita. Kalau kita fokus ya kita tidak tersesat. Mungkin kita tetap kebaret-baret oleh semak belukar yang ada kita terobos di hutan itu. Tapi paling tidak kita tidak akan tersesat oleh obor yang dibawa teman kita sebagai penunjuk jalan atau pembuka jalan. Tapi kalau kita fokus sama semak belukar ya, supaya kita tidak tergores gitu ya, supaya kita bebas, terus kita lihat ke atas obornya sudah tidak terlihat, kita bisa tersesatkan dan mati dalam hutan yang dalam itu. Ya, jadi kata Petrus, kali ini filosofinya luar biasa. Ya, seperti orang memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar, sampai sinar matahari menyingsing, sampai bintang timur itu bersinar dalam hatimu. Dan bintang timur itu merujuk pada Yesus. Nanti kita sudah membaca juga dalam kitab-kitab lain bahwa bintang timur itu adalah Yesus. Ya, sampai Yesus bersinar akhirnya, sampai firman itu bersinar, sampai kita kalau ngomongin obor tadi matahari bersinar sehingga sinar terangnya obor nggak penting lagi. Karena sudah terang benderang gitu ya. Ayat 20. Ya, terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini yang patut diperhatikan juga, saudara. Jadi itu makanya semua orang bisa berkhotbah, tapi berkhotbah yang benar, berkhotbah yang bertanggung jawab, berkhotbah yang berintegritas itu nggak semuanya bisa. Kenapa? Ada ayat ini. Ya. Semua nubuatan dalam kitab suci, semua firman Tuhan, semua yang tertulis di Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, tapi karena tadi banyak orang Kristen tuh nggak pernah mau merenungkan firman Tuhan sendiri. Banyak orang Kristen tuh nggak mau punya pengetahuan, nggak pengen punya pemahaman dari Roh Kudus. Semua orang Kristen itu mengandalkan pendetanya dalam memahami Alkitab,
berarti kan tergantung pada tafsiran pendetanya. Sehingga akhirnya ketika, maafkan saya, mendengarkan pendeta yang menafsirkannya semaunya sendiri, ya dia orang Kristen awam ini nggak paham bahwa apa yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, tapi tafsiran yang seenaknya sendiri ditafsirkan oleh pengkhotbah tertentu tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sekolah teologi itu ada aturannya, Pak. Ada hukum-hukumnya, Pak. Belajar ini dulu, baru belajar ini, ada jenjangnya panjang dulu, baru sampai akhirnya kita belajar yang namanya ilmu tafsir. Diajarkan tuh ilmu tafsir harus bagaimana, apa yang harus diperhatikan dulu sebelum menafsirkan. Panjang sekali. Ya. Harus menguasai paling tidak bahasa asli Alkitab, meskipun tidak aktif, pasif lah. Tahu sintak-sintaknya atau gramatikanya. Ya, waduh banyak, Pak. Maka tadi ya, gak bisa ditafsirkan semaunya sendiri, asal ngomong aja gitu. Dan maafkan saya, masih banyak model pengkhotbah yang model-model begitu di luar sana. Dan sedihnya saya, banyak orang Kristen yang gak mau belajar sendiri. Jadi tergantung. Ya, saya kenal seorang hamba Tuhan, dibilang jemaat biasa enggak, dibilang hamba Tuhan juga, dia bukan pelayan praktis gitu ya, tapi dia seorang pendoa katanya, ngakunya sama saya seorang pendoa. Dia dekat dengan saya dan pernah tergabung dalam sebuah gereja yang besar. Terus dia keluar dari gereja besar, sempat dekat dengan komunitas kami. Terus selama dekat dengan komunitas kami, let's say dekat dengan saya, dia ngomongin terus tuh gereja besarnya dia itu, kesalahan gereja besarnya, mamon di gereja besar itu, dia nabur begitu, ternyata buat apa ya. Saya nggak tahu apa-apa soal gereja besar itu, akhirnya dia tahu. Tapi kan tipikal saya emang, saya dengar aja gitu, nggak mau terlalu mempercayai. Apalagi kalau orang ceritain jelek-jelek gereja lamanya, itu masih ada sakit hati yang belum beres kalau menurut saya gitu ya. Masih ada sakitnya dia, sehingga ceritanya mungkin nggak objektif. Mungkin benar tapi nggak objektif. Di perasaan dia benar, tapi kalau dilihat dengan misalnya mendengarkan dari versi yang lainnya belum tentu benar gitu. Jadi saya cuma mendengarkan doang, dia cerita jeleknya gereja lamanya dia. Yang lucunya saudara, orang ini dia dekat cerita sama saya pada seseorang yang, kalau menurut saya tidak kenal dia ya, tapi dari beberapa pengajarannya mengajarkan sesuatu yang ditafsirkan semaunya sendiri. Terkenal memang orang ini di gereja YouTube, terkenal ya. Dia pernah menafsirkan tentang satu peristiwa yang dia heboh banget, viewernya sampai ratusan ribuan gitu saudara ya. Sampai dia terkenal salah satu sebagai pengkhotbah akhir zaman gitu ya. Tapi nggak terjadi apa-apa ya. Dia tafsir macam-macam tentang akhir zaman, tapi nggak terjadi apa-apa. Dan ada orang ini yang ngakunya pendoa, terus bilang, iya saya peka lah gitu ya, saya makanya mau keluar dari gereja ini, disebutkan gereja besar itu ya, karena mamon gitu ya. Dan saya sekarang lagi dekat sama pendeta yang ini. Dan dalam hati saya nggak ngomong apa-apa, saya kunci mulut saya rapat-rapat, saya cuma dengar doang. Tapi saya bilang, kalau lo benar-benar peka dengar suara Tuhan, kalau lo anggap gereja lama lo itu salah karena mamon ya, karena yang diajarkan salah, mestinya lo tahu juga ketika lo dekat sama pengkhotbah ini atau pendeta ini ya, apa nggak pernah dengar khotbahnya dia gimana. Jadi saya geli gitu kadang-kadang sama orang-orang yang terlalu ngeroh-ngeroh seperti ini. Ya, saya nunggu waktu aja, saya berani yakin di beberapa waktu mendatang ada kekecewaan dia terhadap pendeta yang sekarang dikaguminya ini, terus cerita sama saya. Dan ketika terjadi ya, saya pasti bilang, ya gue udah bisa nebak, konfirmasi. Orang begini tuh orang yang ya, tadi ada nubuatan di akhir zaman bahwa orang akan mencari pengkhotbah, pendeta atau hamba Tuhan yang disukai oleh telinganya. Jadi ketika dia suka sama pendeta tertentu, gereja tertentu, dan itu nyaman di kupingnya, dia terus di situ. Tapi ketika udah gak nyaman, dia bisa ngomongin gereja itu, pendeta itu dengan jelek, pindah ke tempat lain. Ketika tempat lain itu tidak lagi menyenangkan telinganya, dia bisa ngomongin jelek balik gereja itu, dan pendetanya dia cari ke komunitas lain. Ini
orang seperti ini sekarang ini bagi saya terlalu banyak di dalam gereja. Itu makanya banyak orang keluar masuk gereja. Dan saya nggak bisa hindari itu, karena itu nubuatan akhir zaman. Hanya di tempat ini saya mau mengatakan bagaimana saudara. Ya. Banyak sekali saudara orang-orang yang menafsirkan Alkitab semaunya sendiri tanpa ukuran-ukuran tadi. Dan maafkan saya, di mata banyak orang Kristen umum, awam, itu dikagumi gitu. Kenapa mengagumi pengajaran pendeta yang bagi saya yang belajar teologi dan juga punya kedekatan dengan Tuhan itu salah ya? Karena banyak orang Kristen yang seperti itu, ya, yang hanya mengandalkan tafsiran yang heboh-heboh. Wah, keren banget dia, wah bahasanya luar biasa dia. Tapi orang Kristen yang mengagumi pendeta ini nggak punya pengenalan pribadi akan Alkitab. Itu makanya saudara, saya memahami ini, saya ambil sikap. Ya, dalam program-program kayak gini, saya ingin mengajak saudara membaca Alkitab, gitu, menyukai Alkitab. Ya, saya berharap saudara menyukai Alkitab, membaca Alkitab lebih daripada menyukai saya, mengikuti saya, atau menyukai pendeta manapun dan mengikuti pendeta manapun. Sebab kalau kita sudah pegangannya Alkitab, saudara, saudara ini bisa jadi screening gitu. Tetap saudara sebagai manusia kan butuh itu khotbah-khotbah, butuh nabi-nabi, butuh guru-guru. Tapi saudara bisa punya screening gitu. Guru mana yang harus kita ikuti? Nabi mana yang harus kita ikuti? Ya. Hamba Tuhan mana yang harus kita contoh, kita ikuti? Ya. Bukan dari hebatnya dia berkata-kata, tapi dari hati kita. Karena kita sudah melekat sama Tuhan, roh yang membedakan roh itu ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa tahu ini ajaran yang benar, ini ajaran yang nggak benar. Ya. Dan maafkan saya saudara, di luar sana masih banyak. Saya kenal orang ini, ya, yang selalu bilang saya pendoa, ya. Bahkan dia ceritain anak saya, anaknya dia itu selalu mengambil keputusan, dia harus mengambil keputusan berdoa dulu. Ketika sudah yakin, maka anaknya begini. Tapi dari dengarnya ceritanya dia, saya bisa menangkap ini orang yang egois. Ya. Pernah suatu kali dia hubungi saya lagi sibuk, saya dipangping. Minta waktu untuk ngobrol sama saya. Giliran saya angkat, dia matikan handphone begitu saja. Dengan alasan ada telepon masuk dari rekan bisnisnya. Saya bilang, yang pengen ngubungi gue, lu. Gak gue angkat tadi karena gue lagi ada pelayanan, lu marah-marah. Sekarang gue angkat, lu putusin. Terus cuma bilang, sorry pak, ada rekan bisnis saya yang menghubungi. Nah, ini orang begini kan tahu dong saudara. Jadi arahnya masih ke dia gitu. Ya mau dia orang kaya kayak apapun, ya. Don't care saudara. Saya mah nggak peduli dengan manusia-manusia yang seperti ini, yang yang selalu mau menyenangkan dirinya sendiri. Dari sini akhirnya saya paham ceritanya dia soal gereja lamanya itu bisa jadi nggak benar. Ya, karena karakternya seperti ini. Saudara, kenapa begini? Karena nggak seperti yang Petrus katakan tadi. Dia nggak punya nggak menambahkan dirinya dengan iman. Mungkin iman punya, tapi tidak disertai dengan kebajikan. Mungkin dia berbuat baik juga, dia sering nolong gereja lamanya, tapi tidak disertai dengan apa saudara? Kita tadi katakan ketekunan, ya, tidak disertai dengan kasih. Sebab kalau kasih pasti mengampuni, benar nggak saudara? Ya, dia tidak sertai dengan penguasaan diri. Jadi meskipun, kalau bagi saya ya, meskipun gereja saya salah, nah itu gereja saya pernah ada di situ, jadi bagian di situ, ada penguasaan diri dong untuk tidak ngomongin. Ya, saya ada pernah di dalam sebuah gereja yang besar. Kalau saya sebut nama gerejanya, atau mungkin saudara sudah tahu juga, pasti beberapa saudara bilang, gereja ini, lo ngomongin apapun nggak akan pernah dapat dari mulut saya. Kenapa? Saya berusaha menguasai diri. Kenapa? Biar bagaimanapun dulu saya pernah berada di situ. Dan sampai sekarang ketika saya berada di situ, bukan gerejanya ya, tapi gembalanya. Saya melihat gembalanya ya takut akan Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Meskipun ya nggak ada semua manusia yang sempurna, ada kelemahan. Nangkap saudara ya? Ya, jadi ada penguasaan diri. Makanya saudara nggak akan pernah dengar cerita tentang di
YouTube ini saya jelekin pendeta lain, saya kritikin pendeta lain, ya nggak akan. Kenapa? Saya menguasai diri, saya belajar menguasai diri. Sebab semua orang bisa punya salah, bisa punya ketidaktepatan dalam menafsir Alkitab. Yang penting, saudara, dia menafsirkannya sungguh-sungguh. Kalau salah, Tuhan pasti akan ingatkan. Saya pernah salah nggak dalam menafsirkan Alkitab? Pernah. Buktinya beberapa tafsiran saya di tahun-tahun lalu sudah berubah sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena saya tadi berkata, saya mau belajar. Dulu mungkin ilmu saya belum segini. Sekarang ilmu saya segini. Nah, kalau ilmu saya segini, saya tentu memahami tentang ayat Alkitab agak berbeda dengan yang di masa lalu. Karena pengenalan saya, pengetahuan saya sudah lebih bertambah. Kan begitu. Itu makanya penting pengetahuan. Ya. Jadi kerjakan di 2 Petrus pasal pertama ayat 5, 6, 7 tadi. Dalami lagi di rumah sebelum kau tidur ya. Terus kita minta Roh Kudus agar memampukan kita bisa melakukan semua itu sehingga jadi manusia yang baik. Manusia yang benar di hadapan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Semoga diberkati. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sudah selesai. Minggu ini 1 jam lebih, saudara. Ya, minta maaf, saudara. Akhirnya saya mengambil waktu 1 jam karena ayatnya panjang dan ada banyak hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Oke, sebelum saudara istirahat untuk memulihkan tenaga sehingga besok di minggu kerja yang baru di Senin sampai hari Jumat ya, minggu depan, saudara semangat, saudara diberkati dan minggu besok minggu berkat buat saudara. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan. Buat malam hari ini kami belajar banyak dari 2 Petrus pasal yang pertama. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, mampukan kami Roh Kudus agar terus punya iman yang luar biasa. Iman yang ditambahi dengan kebajikan dengan pengetahuan dengan penguasaan diri dengan ketekunan, dengan kasih terhadap saudara dan kasih terhadap sesama manusia. Mampukan kami di sisa hidup ini hidup menyenangkan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Ampuni salah dosa kami. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan. Kaulah yang punya hidup kami. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di Senin malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.